kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Bersama Danti masih di kawasan Tanjung Enim, kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Aduh, ini agak belibet-libet gara-gara udah semakin siang. Tapi masih tetap dengan setianya menemani para teman Tanjung Enim Radio. Oke, mau nanya lagi masih sama Della Virgin? Masih dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama, jangan bosan-bosan. Kepo nih. Della setiap hari itu pasti endorse ada pasti. Ada kalau setiap hari nggak juga sih kalau juga, endorse tapi ya. Pasti ada. Ada lah. Dalam per bulan tuh income-nya berapa nih kalau di totalin? Berapa ya? Cukup lah. Buat nggak kurang dan nggak lebih. Cukup lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Terus mau nanya juga Della dari kelulusan Akademi Kebidanan Akbid. Kenapa Della lebih enggak lanjut lagi ke Akbid atau kerja terjun ke rumah sakit atau itu? Kenapa Della lebih memilih di dunia yang sekarang ya? Iya. Karena seperti yang aku bilang di awal, hidup itu adalah pilihan. Jadi di saat aku memilih yang sekarang, ya aku pasti ada resikonya kan. Nah jadi ya udah resikonya bukan resiko sih, tapi lebih ke kayak ini pilihan aku gitu. Karena memang aku tuh gini loh, dan aku kemarin pas SMA, aku kan bisa endorse itu udah mulai dari SMA tuh, dari 2016. Nah udah terus pas aku kuliah, aku stop tuh endorse karena aku 3 tahun asrama dan bener-bener itu nggak bebas banget pegang HP. Karena dimulai dari senioritas, terus juga kegiatan di sana, terus aku nggak bisa kemana-mana juga karena aku asrama. Jadi di situ aku memutuskan kayak sebenarnya aku kemarin itu nggak mau di sana gitu kan, nggak mau di kebidanan karena aku tuh nggak pernah bercita-cita untuk jadi bidan gitu. Tapi setelah aku jalani, ternyata enak juga ya gitu. Ilmunya benar-benar bermanfaat banget untuk aku gitu kan. Aku bisa lebih belajar lagi tentang bagaimana kita merawat bayi segala macam gitu kan. Terus pas udah aku tingkat 3 aku memutuskan kayak wah kayaknya aku harus memilih gitu. Harus memilih kayak aku kalau di kebidanan aku nggak bisa endorse. Kalau aku kerja misalnya di rumah sakit tuh atau di klinik lah, aku nggak bisa endorse. Mungkin endorse ala kadar aja gitu. Karena kalau aku yang sekarang aku bisa kemana-mana gitu. Jadi kerja sambil jalan-jalan. Iya benar. Jadi itulah hidup itu adalah pilihan. Jadi aku memilih untuk yang kayak gini. Jadi aku bilang ke papa aku kayak, "Pah, aku udah selesai nih kuliahku gitu. Aku udah selesai kuliahku, sekarang aku pengen di dunia aku gitu. Karena kayak kapan lagi nih, nanti kan kalau udah nikah kita gak mungkin bisa sebebas sekarang bisa, kan ya, gitu. Jadi ya inilah pilihan aku. Dan aku suka, aku bahagia menjalaninya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir capek juga ya bolak-balik Tanjung Enim Palembang gitu kan. Terus pertama sekali adalah ngeh nih kayak wah ternyata aku bisa menghasilkan uang nih dari Instagram itu. Iya. Awal mulanya gimana tuh? Itu awalnya SMA sih, ya, SMA kelas 3 kan. Jadi aku tuh awalnya jadi selebgram juga aku gak tahu kenapa. Karena emang aku suka foto dan aku karate. Mungkin dari situ orang suka ya, wah cewek bela diri nih mungkin langkah lah untuk di kita ya di Sumatera Selatan gitu kan. Jadi ya mungkin orang suka itu dan aku suka hunting gitu dulu. Kamu tau gak sih zaman-zaman dulu kan hunting. Foto hunting di taman iya, gitu. Hunting gitu. Mungkin orang suka gitu dari foto aku itu. Naik terus followers aku. Terus aku juga Ikatan Bujang Gadis Muara Enim. Ikatan Bujang Gadis Muara Enim. Iya, Duta Pariwisata ya. Iya, jadi orang mungkin ya dari sana aku lebih banyak dikenal orang. Akhirnya naik followers aku. Itu aku pertama kali endorse tas sih. Terus aku tuh bingung gimana nih cara endorse kan. Akhirnya diajarin. Akhirnya begini. Ternyata enak juga ya. Kita cuma modal foto doang, kita dapat uang gitu. Uang.
Terus itu Del kalau misalnya endorse makanan kayak yang di Instagram, yang di TikTok yang sampai wah enak banget mau meninggal nih. Iya. Del yang gitu-gitu gak sih kalau lagi endorse makanan nih food? Enggak terlalu yang lebay sih ya. Enggak sampai rasanya enak banget atau enggak gas yang mau meninggal. Iya, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Enggak terlalu apa ya? Itu berlebihan sih menurut. Ya Allah ke sini enak banget mau meninggal. Terus orang takut dong makannya nanti mati. Lagi baru dibasuh kok nggak ada suaranya. Kadang orang tuh ya baru aja di depan bibir. Enak banget. Gimana dia rasanya? Enak dari mana kan belum dimakan ya? Oh jadi kalau misalnya kayak food gitu emang bener-bener Dela. Ini nggak sih dalam menerima endorse dipilih nggak sih misalnya? Iya, aku milih deh. Enggak deh, nggak aku terima, nggak bisa, nggak aku banget. Itu ada kriterianya nggak sih? Aku milih sih, tapi aku tuh balik lagi ke aku tuh orangnya udah kasihan. Misalnya kayak ada all shop baru, dia menjualkan ini, misalnya lulur lah ya. Aduh, aku nggak bakal kepake nih lulur kan. Tapi dia minta tolong banget untuk promosiin aku all shop baru nih kak, gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa, kirim aja aku bantu gitu. Tapi kalau untuk makanan aku milih, karena kita kan bener-bener sekarang ini harus bener-bener jaga banget kesehatan, terus dari makan juga. Jadi aku milih juga kalau untuk makanan. Tapi kalau barang sebisa aku bantu gitu. Kalau makanan yang kayak pedas itu semua pedas semua rasa lah ya, atau cuman aku maunya yang dessert aja nih, nggak mau yang ini. Nggak juga sih. Nggak juga semua. Iya, ya. sama. Kalau untuk Dela apa sih makanan favoritnya nih? Siapa tahu yang punya shop makanan. Aku makanannya sederhana loh. Sederhana banget. Aku suka pecel lele. Pecel lele. Iya. Ada nggak sih tempat di Tanjung Enim nih tempat yang favorit banget nih? Aku kalau makan pecel lele pasti di situ. Ada, kalian harus cobain. Ini pecel lele yang legend banget. Itu di Pasar Baru itu loh. Kan kemarin itu yang di Mambo itu yang di mana sih yang lama? Sekarang bekas jadi bank. Ya, itu kan tempat lama tuh pecel lele. Nah, pecel lele ya sekarang itu pindah di Pasar Baru. Jadi udah lama banget tuh dia itu Mambo aja pindah dari tempat lokasi itu aja udah lama banget. Jadi dia udah lama banget itu dari aku masih kecil dulu sampai sekarang dia masih ada dan itu enak banget sih menurut aku. Lebih milih makan di tempat atau di take away nih, makan di rumah? Kadang makan di sana, kadang bungkus gitu. Take away bawa pulang ya? Iya. Iya enak sih kalau pecel itu enak di sambelnya. Iya, makanya. Terus ikan lelenya tuh gede-gede juga. Terus orangnya juga ramah banget. Jadi padahal tuh udah mungkin aku udah jarang banget ke sana, tapi sekali aku ke sana, Mbak Dela apa kabar gitu kayak kita tuh disapa orang kayak kita aja udah seneng banget. Wah ramah banget nih padahal udah lama gak ketemu, sedangkan yang beli sama dia tuh banyak gitu kan. Oh ya Bude apa kabar gitu kan. Pokoknya itu enak banget, dia udah legend sih menurut aku, udah lama banget dia jual pecel lele. Udah lama banget ya. Terus Danti mau nanya juga nih, ini agak sedikit ke tadi Dela yang menyebutkan bahwa Dela itu ikatan Bujang Gadis itu duta pariwisata. Nah tanggapan Dela sendiri nih mengenai Tanjung Enim menjadi tujuan kota wisata. Menurut Dela gimana tuh? Mendukungkah atau? Kayaknya Tanjung Enim ini udah jadi kota wisata ya. Udah jadi kota wisata. Iya kan ada jogging track ya kan. Fasilitas lengkap. Fasilitasnya lengkap. Mana terus mau dibangun juga kan itu museum ya. Iya museum yang ya itu jadi kayak keren banget sih Tanjung Enim. Iya. Jadi buat teman-teman yang di luar kota. Jadi kamu harus tahu loh teman aku yang di Palembang itu dia bener-bener pengen banget main ke Tanjung Enim. Tapi dia nggak ada keluarga kan. Ya udah kataku main ke rumahku aja. Nanti aku ajak jalan-jalan ke Tanjung Enim. Padahal kan kalau orang Tanjung Enim kayak aduh bosen ya di Tanjung Enim, pengen banget keluar kota. Ya. Tapi kalau orang di luar kota pengen banget datang ke Tanjung Enim cuma untuk lihat wisatanya kita gitu. Wisatanya kita. Mulai dari air terjun ya kan. Nah karena di Palembang nggak ada yang kayak gitu. Di tengah-tengah ampere air terjun nggak ada. Orang bosen masuk mall. Iya. Malah beruntunglah kita yang masih tinggal di daerah. Iya. Jadi emang bener-bener mungkin masih alam ya. Masih alam dia benar. Gitu. Terus harapan Dela untuk warga-warganya Tanjung Enim nih mengenai Tanjung Enim tujuan kota wisata apa nih harapan untuk warganya, ataukah kita itu harus menjadi orang yang penduduk yang ramah atau menjaga kebersihan? Coba pesan Dela untuk warga Tanjung Enim.
Mungkin kalau untuk warga Tanjung Enim, menurut aku orang-orangnya udah ramah-ramah Udah ramah sih. banget, Iya, iya. udah ramah-ramah. Kenal nggak Terus kenal senyum. iya, terus juga kalau untuk kebersihan mungkin lebih dijaga lagi kebersihannya, karena mungkin sebagian orang masih ada yang nggak sadar akan kebersihan ya, kayak mungkin tiba-tiba nggak ada orang nih buang sampah sembarangan gitu. Gak apa-apa. Itu kayak contohnya di itu loh, kan ada banyak tempat makanan ya sekarang itu di Iya. lapangan SD 7 kan. Oh di Telang Jawa. Di situ banyak banget kuliner makanan, jajan-jajanan SD gitu kan. Enak-enak, terus yang penjualnya juga ramah-ramah. Tapi orang-orangnya mungkin masih kurang akan kebersihan ya. Iya. Tapi di SD 7 itu ada tim kayak kebersihannya mungkin ya. Karena mungkin orang makan buang sembarangan, tapi pada saat besoknya itu udah bersih gitu. Ya kita harus, padahal kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Dila Iya. tahu juga gak sih selain di lapangan SD 7 sama 8, lapangan di Telang Jawa, di Karangasem itu juga sama. Ada Banyak, juga ya. Iya banyak, itu malahan kalau yang di Karangasem itu sampai malam loh. Sampai malam. Oh Sampai iya, jam 9 karena dia pencahayaannya terang dan aman. Soalnya di depannya ada para Ada Indomaret gak sih? iya dekat Iya kan? Indomaret juga, Indomaret. Terus dia memang kayak mambo-mambo. Iya. Banyak kan, mau pecel lele maupun makanan-makanan yang murah gitu. Iya benar. Udah belum cobain Dela ke sana? Aku udah. Udah. Aku cobain itu loh, yang baksonya, yang di samping Indomaret kan Samping ada, Indomaret, ada ya. jual bakso mie ayam kan. Itu enak baksonya. Iya enak juga emang. Baksonya enak. Yang di samping Indomaret banget ya. Iya. Ya kita, jadi Dela mendukung banget nih. Iyalah, mendukung apapun yang terbaik untuk Tanjung Enim, Tanjung pasti Enim. selalu mendukung Iya. gitu. Bangga gak sih Dela menjadi orang yang terlahir di Tanjung Enim? Bangga dong. Bangga banget ya. Bangga dong. Kota yang penuh kata orang tuh apa sih? Mutiara hitam batu baranya. Iya, mutiara hitam. Hitam batu baranya kan. Mau nanya apa lagi nih, banyak banget nih mau kepo-kepo ini. Kepo-kepo apa? Dela, kalau masih dengan terbangunnya Tanjung Enim Radio, gimana tuh pendapat Dela? Ya aku baru tahu sih, karena aku tuh udah tahu radio Tanjung Enim ini kalau dulu namanya RGBA Oh, kan. iya. Nah aku udah tahu tuh karena dulu itu aku sering banget buat lagu di sana, buat lagu untuk nari dulu kan, terus cheers gitu, sering buat lagu di sana. Terus mungkin udah berapa tahun ya, udah nggak ada lagi kan. Terus pas Danti kabarin kemarin, wah udah ada lagi nih, seru gitu, karena biar kalau kita lagi di jalan walaupun di Tanjung Enim ada hiburan di dalam di dalam mobil gitu. Oke, lah masih jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ada satu lagu nih buat teman-teman di rumah dan buat Dela juga. Tanjung Enim Radio.